Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrari fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa an Abdillah ya. Wala madakhala. Walamma dakhala jeung sumangsane asup sapa Abu Hafsin sapa Abu Hafsin Imam Abu Hafsin Baghdada ing kota Baghdad. Qala maka ngadawu lahu kaitu Abu Hafsin sapa Al-Junaid Imam Junaid. Laqad adabta ashabaka. Laqad abdabta yakti teman-teman ngulang adab. Ngaulang adab sapa anjeun ashabaka kana batur anjeun. Adabas salatina kaya atau seperti adabna pirang-pirang raja. Faqala maka dawu sapa Abu Hafsin husnul adabi ari baguse adab fi dzahiri dina zahirna eta unwanun pirang-pirang ciri. Eta unwanun ciri. Eta unwanu husnul adabi ciri baguse adab fil batini dina batin. Jadi ketika Imam Abu Hafsin memasuki kota Baghdad bertemu dengan Imam Junaid, nah itu dikasih tahu sama Imam Junaid, dikasih wasiat lah. Wahai Abu Hafsin, gitu. Adabta ashabaka. Jadi ajarkanlah adab kepada temanmu, seperti adab kepada raja. Jadi kalau kita kepada raja kan tentu ada protokol, bahasanya kan biasanya protokol. Nah, itu termasuk adab. Nanti harus begini-gini, diaturlah supaya sebaik mungkin di hadapan sang raja. Nah, itu aturan-aturan dibuat itu ya dalam rangka untuk supaya manusia itu memiliki adab, sopan santun baik kepada orang yang lebih tinggi lebih tua, lebih tinggi jabatannya, ataupun kepada sama manusia juga sama, kepada teman-teman sendiri ya sama. Nah, kemudian Abu Hafsin mengatakan apa? Husnul adab fil zahir unwanu husnul adab fil batin. Ketika zahirnya itu bagus, ketika dia memiliki tata krama yang baik. Zahirnya itu apa? Berarti ya kita perilakunya misalkan di hadapan orang tua nunduk, kemudian matanya tidak melotot, tidak mencerong terus itu kepada orang tua. Itu adabnya seorang anak kepada orang tuanya. Nah, kalau perilaku anggota tubuhnya bagus, jawarihnya bagus, maka itu menandakan batinnya juga bagus. Kalau dalam hadisnya inna fil jasad mudghah. Idza saluhat saluhal jasad kullu. Wa idza fasadat fasadal jasad kullu. Jadi di dalam di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila mudghah itu bagus, maka anggota tubuh yang lainnya juga bagus. Tapi kalau misalkan mudghahnya itu jelek, maka anggota tubuhnya juga jelek. Ketika perilaku anggota tubuhnya itu tidak bagus, berarti menandakan hatinya juga tidak bagus itu. Makanya zahir unwanu husnul adab fil batin. Jadi anggota tubuh yang memiliki perilaku atau memiliki tata krama, sopan santun yang bagus di hadapan guru, di hadapan orang tua, di hadapan orang lebih tua, atau di hadapan sesama manusia,
walaupun kepada teman lah misalkan, itu ada adab-adab tersendiri. Harus ada sopan santun. Kalau bagus berarti tandanya hatinya juga bagus. Itu menjadi ciri unwanu husnil adabi fil batin. Jadi ciri hati orang tersebut bagus, baik. Tandanya orang yang beradab, memiliki tata krama ilmu. Walaupun kepada teman sendiri, walaupun kepada orang yang di bawah kita, yang mungkin pangkatnya, mungkin kalau dia jadi direktur, walaupun kepada bawahan, walaupun kepada pembantu, itu memiliki adab tersendiri. Sehingga kalau orang beradab, maka orang lain pun akan segan, orang lain pun akan sopan juga pada kita nanti. Kalau kita yang tidak beradab, orang juga akan menganggap remeh nanti. Wah, si itu mah tidak memiliki adab, tidak ada tata keramanya. Akhirnya kan orang pada benci, orang tidak suka, gara-gara perilaku mereka yang tidak baik. Wa an Abdullah bin Mubarak, saking Abdullah bin Mubarak, anna usanya Abdullah eta qala ngadawu sapa Abdullah, al adabu tawi adab lil arifi kadue atau kagungan jalma anu arif anu ma'rifat eta kataubati seperti taubat lil musta'nifi ka jalma anu ngamimitian, para junior lah, untuk para junior yang baru memulai. Jadi adab bagi orang-orang yang arif billah, orang-orang yang sudah ma'rifat, itu bagikan tobat. Seperti tobat bagi orang yang baru memulai belajar tasawuf. Untuk para pemula, para murid. Jadi untuk para arif, adab itu seperti itu, bagikan taubat, kedudukannya di kalangan murid, di kalangan muridin, kalangan pemula. Nah, ketika orang arif itu tidak beradab, maka dia akan langsung tobat. Tidak memiliki tata krama misalkan, tidak sopan, tidak baik, ada yang tidak sesuai dengan aturan-aturan agama, maka langsung tobat. Dianggapnya itu melakukan satu kesalahan. Ketika terpleset, misalnya melakukan kesalahan lah, entah lisannya ataupun perbuatannya, langsung tobat. Maka orang yang ma'rifat itu memiliki adab yang bagus. Orang yang sudah arif billah, tata keramanya itu sangat bagus sekali. Beda dengan orang awam. Ya jelas beda antara orang awam dengan orang yang arif. Sami tungrungu sapa kaula Mansur bin Khalaf ka Mansur bin Khalaf al-Maghribi. Yaqulu halangan dawu sapa Mansur. Kila diomongkan libandim kana sapalina ulama. Ya sayyi al-adab. He jalma anu goreng adab. Faqala maka ngadawu sapa ba'duhum, lastu bisayyi'il adab. Lastu lain sapa kaula eta bisayyi'il adab, jalma anu goreng adab. Faqila maka diomongaken lahu katu ba'duhum, man addabaka, man arisaha eta addabaka anu ngadidik anjeun, anu mulang adab ka anjeun. Faqala maka ngajawab sapa ba'duhum, addabani as-sufiyah. Addaba geus mulang nika kaula sapa as-sufiyatu jalma sufi. Jadi Mansur bin Khalaf, jadi Syekh Mansur bin Khalaf al-Maghribi itu berkata, katanya, pernah suatu hari sebagian ulama dikatakan oleh orang lain gitu, dipanggil orang-orang lain, ya sayyi al-adab,
hei orang yang tidak punya tata krama atau yang jelek tata kramanya, yang jelek adabnya. Dijawab oleh sebagian ulama tadi, lastu bisayil adab. Saya itu bukan orang yang jelek perilakunya. Saya itu bukan orang yang tidak punya tata krama. Nah, terus siapa sih yang ngajari kamu? Siapa yang mendidik kamu? Dijawabnya, yang mendidik saya itu adalah seorang sufi, adalah golongan ahli tasawuf. Berarti kalau derajatnya atau kedudukannya orang sufi itu harus memiliki adab yang bagus. Kalau sufi tidak memiliki adab yang bagus, maka palsu, bohong berarti sufinya, sapi meren. Iya, sufi tidak punya adab, ya sapi namanya. Sapi nggak punya adab, berak di mana saja, kawin di mana saja, nggak ada adabnya sapi. Kalau sufi ya punya adab. Sembarangan. Orang alim ya harusnya punya adab. Orang ngerti, paham agama harus punya adab. Harus ada adabnya. Adabnya apa? Berdakwah bagaimana adabnya, mengajak orang bagaimana adabnya di hadapan orang yang walaupun tidak seiman dengan kita bagaimana, itu ada adabnya. Tidak ngerasa benar sendirilah. Itu adabnya di mana orang alim seperti itu? Benar sendiri, merasa benar sendiri. Makanya kita perlu belajar, ya belajar akhlak, belajar tasawuf itu ya dalam rangka ini untuk mendidik adab, untuk mengolah hati kita. Ya walaupun tidak semuanya, minimal kita bisa sedikit-sedikit sih. Harus bisa. Namanya manusia kan perlu perjuangan, usaha dulu. Kalau sudah usaha tapi tetap saja ya itu udah kemampuan kita seperti itu. Semoga nanti Allah memberikan ampunan. Semoga nanti dimaaful lah, namanya masih belajar gitu. Masih apa namanya, kategorinya masih junior, masih pemula, masih tahap belajar namanya juga. Wajar lah. Qala ngadawu sapa Abu Nasr As-Siraj At-Tusi, Syekh Abu Nasr As-Siraj At-Tusi. An-nasu ari jalma-jalma fil adabi tetap dina adab eta ala salasi tabaqatin tetap karena tilu pirang-pirang tingkatan. Amma ahlu dunya anapun ahli dunya aksaru adabihim maka lolobana adabna ahlu dunya eta fil fasahati dina fasih wal balaghati jeung balaghah indah lah. Wa hifdzil ulumi jeung ngraksa kana pirang-pirang ilmu. Wa hifdzil ulumi jeung ngraksa pirang-pirang ilmu atau hafal lah, hafal berbagai macam ilmu. Fan ilmu dihafal. Wa asma ilmu luki jeung pirang-pirang nama raja. Jadi nama-nama raja, nama-nama presiden hafal. Wa asy'aril arabi jeung pirang-pirang syair Arab atau syair-syair bahasa Arab. Wa amma ahlu dini jeung anapun ari ahli agama. Eta fa aksaru adabihim maka ari lolobana adabna itu ahlu din eta fi riyadatin nufusi dina ngajar pirang-pirang nafsu. Wa ta'dibil jawarihi jeung mulang pirang-pirang anggota badan. Wa hifdzil hududi jeung ngeraksa pirang-pirang batas agama, batas-batas yang sudah ditetapkan oleh Allah. Wa tarki syahawati jeung ninggalkeun pirang-pirang syahwat. Wa amma ahlul khususiyati jeung anapun ari ahli khusus eta fa aksara adabi maka ari
lolobana adabna itu khususiyah, ahlu khususiyah. Eta fi taharatil qulubi, dina nyucikeun pirang-pirang hate. Wa mura'atil asrori, jeung ngeraksa pirang-pirang rahasia atau batin hati.